Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman kelas 7, ya, pada hari ini Mr. Febri akan menyampaikan materi kedua di pelajaran akidah kelas 7, yaitu berkaitan dengan tata cara beriman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Di pertemuan pertama, Mr. Febri menjelaskan melalui audio yaitu hakikat malaikat dan beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib karena termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Yang kedua, benar. Ya. Dan beriman kepada malaikat ada tata caranya. Ya. Dan insya Allah pada hari ini Mister akan menjelaskan 2 poin, yaitu tata cara beriman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Oke, kita bahas lebih rinci ya berikutnya. Oke, pembahasan pertama ya Mister akan lebih rinci di sini tata cara beriman kepada malaikat. Ya, tata cara beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat ada tata caranya yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Nah, kata para ulama, teman-teman sekalian, beriman kepada malaikat meliputi 5 perkara. 5 perkara, 5 hal, 5 unsur. Jadi kalau kita ingin mengimani malaikat, ya, maka kita harus mengimani 5 hal ini. Kalau kita salah satunya tidak kita imani, maka keimanan kita batal. Keimanan kita kurang atau bisa jadi batal tadi ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Karena ini sangat penting ya 5 hal ini, teman-teman boleh catat apa yang penting dan nanti tugasnya adalah teman-teman ya mengumpulkan catatan berkaitan dengan materi yang Besar Febri sampaikan. Taib, kita kembali lagi ke materi ya. Bahwa beriman kepada malaikat mencakup 5 perkara atau 5 hal atau 5 unsur yang harus kita imani, yaitu yang pertama, mengimani keberadaan para malaikat. Maksudnya adalah kita mempercayai bahwa malaikat itu benar adanya, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat. Ya, secara akal kita, secara nalar, secara logika, kita nggak bisa lihat malaikat. Secara indrawi nggak bisa lihat malaikat. Tetapi itulah namanya iman. Iman itu kita mempercayai sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak ada. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kita mengimani yang gaib, yang nggak kelihatan. Dan teman-teman sekalian, meskipun akal kita menolak bahwa malaikat itu emang nggak kelihatan, bukan berarti malaikat tidak ada. Misalkan kita ingin berbicara tentang angin. Angin nggak kelihatan kan ya teman-teman. Tetapi angin ada. Bentuknya seperti apa? Ya, kita nggak tahu bentuknya angin, warnanya apa, nggak tahu kan. Sama seperti malaikat. Malaikat ya ada. Bentuknya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya, tetapi kita disuruh untuk mengimaninya. Bahwa malaikat itu memang benar adanya. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah yang pertama yang harus kita imani. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, mengimani bahwa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah persisnya kecuali Allah saja. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak dan harus kita imani semua. Hanya beberapa malaikat yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis ya kan. Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ya kan? Malaikat-malaikat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Selain dari itu, kita mengimani secara global. Makanya Allah menyebut malaikat itu seperti bala tentara. Lihat dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, Allah berfirman, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Bala tentara artinya malaikat. Bala tentara kan gak satu gak dua ya, banyak. Jumlah persisnya Allah yang tahu. Itu yang kedua ya teman-teman sekalian. Yang ketiga,
mengimani bahwa malaikat memiliki kedudukan, kemuliaan dan sifat-sifat yang sangat agung di sisi Allah. Malaikat itu makhluk yang agung, makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifatkan teman-teman malaikat ya sebagai makhluk yang mulia. Allah berfirman, di tangan para utusan yaitu malaikat yang mulia. Allah menyifatkan yang mulia karena mereka mulia. Lagi berbakti. Malaikat. Ya, ini dalam surat Abasa ayat 15 sampai 16. Ya, teman-teman sudah hafal mungkin ayatnya ya. Bi aidi safarah kiramim bararah. Allah menyifatkan kiramim bararah. Malaikat itu kiramim bararah. Itu makhluk yang mulia dan berbakti. Yaitu yang ketiga ya. Lanjut yang keempat, mengimani bahwa ya malaikat memiliki jenis dan macam pekerjaan yang Allah tugaskan kepada mereka. Jadi malaikat memiliki tugas, diciptakan untuk memiliki tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Perlu diingat bahwa bukan berarti Allah butuh malaikat, ya. Misalkan Allah menugaskan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya ngapain? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, mumtaz. Menyampaikan wahyu bukan berarti Allah nggak bisa menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Tapi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Karena Allah tidak bisa langsung ngomong kepada Nabi Muhammad. Karena beda suasana, beda tempat. Ya kan? Allah mengutus malaikat Jibril untuk berbicara kepada Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu. Ya, bukan berarti Allah tidak bisa menyampaikan langsung, bukan. Tetapi Allah ada hikmahnya di sini teman-teman ya. Dan hikmahnya itu banyak yang kita mungkin tidak ketahui hikmahnya. Bukan berarti tidak ada hikmahnya ya. Oke, itu yang keempat. Ya, bahwa malaikat itu memiliki jenis dan pekerjaan yang Allah tugaskan kepada mereka. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, yang kelima, mengimani bahwa para malaikat tidak memiliki sifat rububiyah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Maksudnya adalah malaikat tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan rizki kepada manusia, kepada makhluknya yang lain. Walaupun malaikat itu memiliki kehebatan, teman-teman. Malaikat itu memiliki kehebatan, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi malaikat itu tidak bisa menciptakan. Malaikat itu tidak bisa mengatur. Malaikat itu tidak bisa memberikan rizki kepada manusia kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyembah malaikat. Ya, tidak boleh meminta kepada malaikat. Kalau kita menyembah malaikat, meminta kepada malaikat, maka hukumnya syirkun akbar. Syirik besar. Contoh, kata Mr. Febri, malaikat itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Saya berdoa kepada malaikat. Kan ada malaikat yang mengatur rezeki itu ya. Nah, saya berdoa kepada malaikat. Wahai malaikat, ya berikan saya rezeki. Wah, ini namanya syirik akbar. Ya, walaupun dia bisa memberikan rezeki, tetapi dia bisa memberikan rezeki tersebut atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Ya, jadi malaikat itu tidak boleh kita minta kepada malaikat. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Ya, kita mengagungkan malaikat tapi tidak berlebihan kepada malaikat. Seperti itu ya teman-teman. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 80 di sini ya teman-teman bisa lihat, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sebagai ilah. Gak mungkin menyuruh kita untuk menyembah malaikat, gak boleh. Karena malaikat itu walaupun hebat, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan, tetapi kita tidak boleh menjadikan malaikat sebagai rububiyah. Kemarin kita di semester 1 membahas tentang rububiyah, yaitu yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur, yang bisa memberikan rizki. Siapa yang bisa mengatur, yang bisa memberikan rizki? Siapa yang bisa menciptakan? Siapa? Allah. Kalau malaikat nggak bisa. Walaupun dia bisa, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini 5 perkara yang teman-teman harus imani, kita semua harus imani, ya teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman sekalian, pembahasan kedua ya, sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Nah, Mr. Febri di pembahasan sifat-sifat malaikat ini bahas secara singkat saja ya, agar teman-teman tahu secara umum saja. Yang penting tadi ya teman-teman sekalian, teman-teman mengimani yang 5 tadi. Yang 5 tadi teman-teman harus mengimani. Kita flashback dulu ya. Yang pertama adalah mengimani keberadaan malaikat, harus kita imani. Yang kedua, mengimani bahwa jumlah malaikat banyak, ya. Yang ketiga, mengimani bahwa malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, ya, mengimani bahwa malaikat memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan yang kelima, mengimani bahwa para malaikat tidak memiliki sifat rububiyah. Artinya malaikat tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan rizki kecuali atas kehendak Allah. Nah, 5 ini teman-teman harus imani. Kita semua harus imani. Ya. Ya, paham ya insyaallah. Oke, kita lanjutkan secara singkat saja. Pembahasan kedua yaitu sifat-sifat malaikat. Nah, di sini ada 6 poin ya, sifat-sifat malaikat secara global yang kita harus imani juga, yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami. Yang pertama, malaikat itu memiliki kekuatan dan keras ya, kuat dan keras. Teman-teman bisa lihat dalam halaman 67 di buku teman-teman, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah menjelaskan tentang sifat malaikat. Kata Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Malaikat di sini disifatkan kasar dan keras, ya, kuat dan keras. Malaikat itu kuat dan keras. Kembali lagi, yang membuat mereka kuat dan keras adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat malaikat adalah fisiknya besar. Teman-teman bisa lihat dalam surah Takwir ayat 23. At-Takwir ayat 23 Allah berfirman, dan sungguh dia, yaitu Muhammad, telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ya. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Nah, Nabi menjelaskan malaikat Jibril itu seperti apa. Bisa dibacakan artinya saja ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, itu adalah malaikat Jibril. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk asli kecuali 2 kali. Aku melihatnya sedang turun dari langit yang besar badannya menutupi ruang antara langit dan bumi. Wah, badannya menutupi langit dan bumi berarti besar banget kan. Yang ketiga, memiliki sayap yang berbeda-beda jumlahnya. Ini harus kita ketahui bahwa malaikat itu punya sayap. Sayapnya seperti apa, Mister? Ya kita nggak tahu. Tidak seperti burung ya. Namanya sayap, ya cuman jangan sampai disamain sama burung ya. Walaupun memang sayapnya seperti itu kan. Nah, jumlah sayapnya ini berbeda-beda.